Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, update terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel ini, dan Anda yang setiap hari menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Susi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah ya, menjadikan channel ini terus berkembang dan alhamdulillah sekarang sudah 404 gitu ya. Yang kemarin baru 400.000, dan berarti perkembangan yang cukup baik kalau dari segi channel. Tapi di sisi lainnya ternyata masih banyak orang yang terjebak di pinjol gitu loh ya. Jadi ada positifnya ada negatifnya gitu loh. Tapi saya ngucapin terima kasih aja buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan diri mampir ke channel ini atau bertemu di channel ini, atau algoritma YouTube yang sengaja memberikan opsi kepada Anda untuk menonton channel ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Yang mau kita bahas hari ini ya, mungkin tentang terjebak di pinjol juga ya. Pernyataan demi pernyataan pun banyak juga ini di email. Yang mau kita bahas hari ini adalah stop sajalah bayar pinjol ya. Mungkin sudah ini jalan yang terbaiknya, dan saya mau jelaskan kepada Anda kenapa saya bilangin seperti itu. Silahkan Anda simain video ini sampai habis dan jangan di skip dulu. Buat teman-teman semuanya yang mau bergabung juga dalam grup WA ya, atau konsultasi yang lebih detail lagi, silahkan klik tombol bergabung di bawah nama channel Solusi Hutang. Itu ada tombol bergabungnya. Atau Anda yang berada di dalam live chat, itu di pojok kanan bawah ada icon dolar warna abu-abu. Anda klik aja. Berapa banyak email yang masuk kepada saya ya. Ini ada dari Mado Daily. Di sini dia terjebak di kredit pintar, dan di bawahnya dia menyampaikan sampai saat ini saya belum mendapatkan uang untuk membayar tagihan. Berarti ada soal uang tidak ada ya. Habis itu lagi di sini juga saya udah bilang sama DC-nya kalau udah nanti saya bayar di aplikasi. Oke, berarti sama juga. Ini di daerah Jagakarsa Jaksel, dia juga tidak ada uang ya. Habis itu mana lagi? Bentar ya. Ini pertamanya Pak-nya salah. Saya hubungi CS-nya dong, kata CS-nya di pembayaran kami alihkan ke sini. Aduh, tuh nomor Pak udah saya transfer, tapi pihak pinjol telepon terus dan WA data saya udah disebar di beberapa kontak saya. Akhirnya saya bayar lagi tuh, baru yang bayar ini masuk. Tapi di APK tagihan saya nggak berkurang, cuma nambah hari. Gimana nih Bang, tolong penyelesaiannya. Berarti kena tipuin ya. Ada yang jujur tapi malah ditipu oleh pihak pinjol ya. Saya simpulkan dulu ini semua pertanyaan Anda itu. Ini mana lagi ya? Sebenarnya dia pokoknya itu hampir sama semuanya. Pernyataan dalam gagal bayar itu duitnya nggak ada ya. Pokoknya hampir sama semuanya. Pertanyaan Anda itu mau mutar dimanapun juga hasilnya sama gitu loh. Sama-sama nggak ada uang, sama-sama ketakutan, dan sama-sama terjebak di dalam kondisi yang seperti ini. Makanya saya bilangin, Anda mau sampai kapan memikirkan ini? Lebih baik saat ini Anda stop bayar pinjol ya. Fokuslah memperbaiki hidup Anda dulu. Yang dikejar oleh debt collector itu adalah duit Anda. Yang dikejarnya adalah duit Anda. Sementara Anda di sini selalu bertanya kepada saya, "Bang, bagaimana Bang? Saya diteror oleh debt collector. Saya memang sudah galbay Bang beberapa hari, tapi duit saya nggak ada." Ya. Ya udah, teroran itu ketika kita gagal bayar, hal yang paling wajib kita terima adalah kita diteror dan diintimidasi oleh debt collector. Dan ini tidak bisa dielakkan sama sekali, nggak bisa Anda hindarkan sama sekali. Ya, ini harus Anda terima. Ya, kalau di posisinya saat ini Anda tidak ada uang, harusnya Anda bekerja. Ya, bukan menikmati soal teroran, bukan menakut-nakuti diri Anda untuk keluar dari rumah. Ya, Anda tetap harus keluar dari rumah, tetap harus bekerja dan berusaha. Ya, bukan hanya merenungi nasib, melamun, bukan seperti itu gitu loh. Karena ini pernyataannya hampir sama semuanya, ketidakmampuan mereka dalam membayar. Ya, ketidakmampuan dalam membayar, dan semuanya menyatakan gagal bayar karena duit tidak ada. Ya,
Karena duit tidak ada. Terus ngapain Anda malah memikirkan kapan debt collector datang ke rumah, apakah kita akan diproses hukum, apakah mereka akan menyebarkan data? Ini sudah nggak penting loh, ya. Karena yang paling penting saat ini kapan Anda bisa ada uang, ya. Karena sehari-hari ini kita membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menyambung sisa hidup ini gitu loh, ya. Nggak mungkin Anda selamanya terhanyut dalam satu masalah ini sehingga Anda mengorbankan masa depan Anda untuk tidak bekerja dan berusaha. Inilah yang jadi pertanyaan bagi saya gitu loh. Ini yang mana ya? Sudah menggadaikan BPKB dan jual perhiasan, ini yang kemarin ya. Sebenarnya banyak ya kan, dan ini semuanya hampir sama gitu loh. Saya perhatikan ya, karena memang pernyataan Anda itu semuanya sama-sama sudah tidak mampu bayar. Bukan karena Anda tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar gitu loh. Karena duit nggak ada. Bang, itu APK ilegal atau bukan ya? Ada DC-nya nggak bang? Nah, ini kan. Dia bertanya, itu APK ilegal atau bukan ya? Ada DC-nya nggak bang gitu loh. Sebenarnya permasalahan ini kan nggak penting gitu loh. Yang penting itu di sini pinjaman saya di APK itu nggak gede. Saya pinjam 1,2 juta tanggal 22 bulan 2 2022, tapi yang masuk rekening saya cuma 800 ribu. Dan jatuh temponya tanggal 1 bulan 3. Saya sudah lewat beberapa hari dan saya belum punya uang buat bayarnya. Saya sampai ngedon bang karena diteror. Bayangin, dia belum ada uang sampai detik ini, tapi yang dia permasalahkan apakah itu pinjol ilegal atau legal. Ya. Ini kan bukan persoalan yang penting. Persoalannya hari ini Anda kapan ada uang. Duit yang Anda terima itu 800 ribu, yang harus Anda bayar itu 1,2. Ya berarti berbunga 400 ribu ya. Ini belum lagi ditambah dendanya. Sekarang aja udah tanggal 5. Tapi pertanyaan dia malah ke sini baliknya, saya belum punya uang bang buat bayar, saya sampai ngedon bang dan kena teror ini. Saya nggak usah munculin ya itu. Anda bisa lihat tuh kan. Dan ini makanya saya bilangin ini unik-unik semua ini. Dan ada pun ancaman dari debt collector ya. Ancamannya itu ini. Peringatan penting, jika ingin terhindar dari penipuan, pastikan kode bayarnya Anda ambil sendiri di APK, jangan mau diberikan oleh pihak lain. Karena di sini hanya saya yang memegang data Anda di APK ini. Jadi jika ada yang me-WhatsApp Anda selain saya dan dia menawarkan keringanan seperti bayar pokok saja dan cicilan lain, dipastikan itu sebuah penipuan. Ingat, jika tidak ingin ditipu, pastikan ambil kode bayarnya di APK. Tidak di pihak lain, dan di APK hanya ada pelunasan sama perpanjangan saja. Di pembayaran juga dipastikan nama Anda sendiri sebagai penerima, bukan nama orang lain. Ya. Bukti bayarnya mana? Kamu nggak mau dibantu pembayarannya? Peringatan keras, pemrosesan data by sistem aktif akan dialihkan semua data beserta foto KTP. Ini hanyalah bagian dari penagihan kalau Anda mendapatkan hal yang seperti ini. Ya, seperti itu saya memang sengaja tidak munculkan. Kalau Anda mendapatkan hal-hal seperti ini, Anda nggak perlu ambil pusing. Tapi satu kutipan dari debt collector ini yang saya cukup menarik di sini adalah, jangan pernah tergiur dengan yang lainnya untuk menawarkan pokok ataupun sistem keringanan yang lainnya ya, atau sistem cicil. Yang ada di dalam aplikasi mereka itu cuman perpanjang dan pembayaran lunas. Nah, jadi Anda nih hati-hati. Hati-hati ya. Peringatannya bagus ya. Jadi kalau ada yang nawarin Anda pokok, sama yang seperti saya bilang, bangun komunikasi dengan debt collectornya lebih jelas. Tapi hari ini bukan pokoknya yang mau saya bahas sebenarnya, tentang stop bayar pinjol gitu loh ya. Karena ini ketidakmampuan semuanya. Ini lagi minta tolong ini siapa nih? Marisa Hanika. Selamat pagi bang, saya udah sering dapat WA dari pinjol-pinjol ilegal. Gimana ya bang cara menghadapiannya? Ancaman sebar data, cabut kartu Anda, hapus WA Anda, reset HP ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Apakah salah bang? Tidak ada yang salah dengan Anda mengganti nomor dan menghapus WA. Ya,
Yang salah hanya pemikiran Anda. Itu aja sih permasalahannya ya. Di sini apa lagi nih? Pertanyaan seputaran pinjol legal dan ilegal. Salam Bang Medi, salam dari Jakarta Bang. Bang mohon direspon. Saya ingin minta solusi dari Abang. Data HP dan nomor HP saya dipakai sama pasangan bukan suami saya untuk pinjaman online. Awalnya saya nggak setuju, tapi dia terus desak saya untuk pinjam di pinjol. Saya tidak tahu uangnya untuk apa. Di sini saya salah tidak tegas untuk tidak menolak karena saya didesak terus-menerus dan pada akhirnya dia tidak mampu untuk membayar pinjaman tersebut. Lalu mendesak saya lagi untuk gali lubang tutup lubang. Pinjam di pinjol lain karena saya panik pada saat itu saya iakan perintah dia. 100% saya tidak pernah pakai uangnya itu dan sekarang DC-nya nagih ke saya. Saya tidak tahu sama sekali uangnya dipakai untuk apa. Data saya sudah disebar bahkan di luar kontak darurat. Saya melayangkan email untuk meminta solusi kepada Bang Medi. Langkah apa yang seharusnya saya ambil Bang? Mental saya sudah cukup membaik semenjak saya ikutin channel Abang. Tapi saya tidak terima dengan kejadian ini. Mohon solusinya Bang. Agar saya bisa ngadapin ini dengan tenang dan santai. Terima kasih Bang Medi. Saya harap Abang mau membaca dan merespon email saya. Terima kasih, selamat malam. Ada yang mau jawab cerita ibu ini? Ini namanya Hafsah. Dia meminjol. Yang meminjam itu pasangan bukan suami, tapi data dia dipakai. Ini pintar apa bodoh? Makanya ada saatnya cinta itu juga memandang sebuah kemapanan, ya, bukan memandang soal rayuan gitu loh. Ya, akhirnya apa? Anda mendapatkan laki-laki yang tidak tepat sehingga Anda dibawalah ke jalur yang tidak seharusnya Anda berada di situ. Ya. Harusnya Anda itu sebagai wanita dinafkahi, bukan menafkahi. Anda itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Kalau ada pacar Anda yang menjanjikan sesuatu yang tidak jelas arahnya kemana, tolong lebih dimaksimalkan lagi. Kalau sudah seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Kalau Anda salahkan pasangan Anda, kalau saya lebih menyalahkan kebodohan Anda. Kenapa Anda mau? Ya. Berarti Anda saat itu juga bucin dong dan melakukan segala cara, bahkan Anda rela mengorbankan data Anda untuk yang namanya pacar demi kesetiaan dan cinta. Berarti sudah dibodohi ya oleh cinta gitu loh. Ya. Sekarang yang jadi pertanyaan Anda sudah diburu oleh para debt collector, tapi Anda tidak tahu sama sekali uangnya. Uangnya sudah jelas uangnya itu untuk dia aja. Ya. Karena semuanya data dari Anda dan disuruh lagi buat gali lubang. Hasil gali lubang duitnya masih Anda kirim ke dianya. Ya jelas duitnya buat dia. Secara fakta ini kesalahan dari pasangan Anda, tapi secara data yang ada di pinjol tetap itu adalah diri Anda. Ya. Terus apalagi nih? Sudah menyebarkan data, langkah apa yang harus saya ambil? Mental saya cukup oke. Langkah yang harus Anda ambil adalah penipuan. Anda harus laporkan pacar Anda yang bukan suami Anda tadi atas dasar penipuan ketidakbertanggungjawabnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus minta debt collector itu untuk datang ke rumah Anda kalau Anda masih sanggup untuk berkomunikasi. Tapi kalau Anda sudah tidak sanggup lagi untuk berkomunikasi, cabut kartu Anda, hapus WA Anda, reset HP ke dalam pabrik dan ganti nomor baru. Sisanya Anda bikin laporan kepada pihak kepolisian atas dasar penipuan dari pacar Anda. Ya, ini buat kaum wanita nih, kedepannya jangan mau lagi dimanfaatkan. Makanya orang tua itu selalu mencarikan Anda pasangan yang terbaik, ya. Jangan ikuti kata hati Anda, ini hanya sebatas dia pakai rantai di celananya, itu sudah diponis gaul dan orangnya good looking gitu loh. Padahal bodoh. Ya, cuman sebatas good aja gitu loh. Ya, jadi ini hati-hati buat kaum-kaum muda.
biasanya Anda itu lebih menilai segi kegaulan mereka, bukan segi kemapanan dia. Sementara yang Anda tompang seumur hidup itu adalah kemapanan dia dalam mencari nafkah dan menafkahi Anda baik lahir maupun batin. Dan dari segi ini jangan terjadi lagi, ya. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang saat ini menyatakan ketidakmampuan dia dalam membayar pinjaman online atas dasar uang tidak ada, pekerjaan sudah tidak ada, saya berharap stop bayar pinjol, jangan gali lubang tutup lubang, jangan pikirkan DC datang ke rumah, jangan pikirkan Anda mau diproses hukum, tapi pikirkanlah kayak mana Anda bisa menyambung hidup, makan dan minum 2 kali atau 3 kali dalam sehari. Ya, itu yang Anda pikirkan. Ini saking sibuknya memikirkan hutang sampai 2 hari 3 hari nggak makan-makan, mati Anda nanti. Ya, karena di samping kita berpikir untuk penyelesaian masalah, urusan perut juga menjadi paling utama. Ya, kayak mana mungkin Anda mau menyelesaikan masalah sementara Anda dalam keadaan lapar yang cukup mutlak, gitu loh ya. Jadi ini dari teman-teman, saya kasihan sebenarnya dari pernyataan Anda. Udah jelas nggak ada duit, mikirin bang kapan DC datang. Udah jelas nggak ada duit, bang saya di penjara nggak? Nggak ada duit bang, bunganya dan dendanya jalan nggak? Bodoh apa pintar gitu loh. Duitnya nggak ada sama sekali, ngapain ini dipikirin? Mendingan, bang kayak mana saya cari duit? Nah, cari mentor lain yang ngajarkan Anda trik-trik bisnis, cara-cara berbisnis, bukan cara trading-tradingan. Ya, jangan ikuti sobat-sobat Miss Queen. Ini siaran Anda sih aneh, siaran Anda itu siaran hayalan kebanyakan gitu. Oke? Jadi mungkin dari saya cuman itu aja. Buat teman-teman semuanya, intinya kalau Anda sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup, sudah tidak ada uang, ya sudah stop saja bayar pinjolnya. Resikonya bang, resiko itu sebenarnya Anda aja yang mengada-ngada di dalam pikiran Anda. Resiko yang sebenarnya lewat dari 90 hari, data diserahkan ke otoritas jasa keuangan untuk di blacklist. Cuman itu ada dalam aturannya, nggak ada untuk proses hukum, nggak ada untuk ini, nggak ada untuk itu. Cuman itu yang ada dalam aturan OJK. Ya, dan sisanya resiko itu cuman Anda yang mengada-ngada dalam pikiran Anda. Oke, ya mungkin dari saya cuman itu aja. Kita bertemu lagi nanti di dalam grup WhatsApp saya. Silahkan Anda bergabung. Klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Nggak akan rugi Anda bergabung dalam grup itu, dan justru kita bisa berdiskusi